Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umi Asyah, NPM 191111010464, kelas K semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang sudah saya buat, yang mana tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Dosen pengampunya yaitu Ibu Richa Putri Aprilia, MPD. Di sini judul yang saya ambil adalah Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga. Proposal ini terdiri dari 3 bab. Langsung saja masuk dalam bab 1, yaitu penegasan judul yang mencakup peran. Peran yaitu sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran juga didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau situasi sosial dalam organisasi. Kemudian pendidikan agama Islam itu sendiri yaitu usaha dan proses penanaman sesuatu secara kontinu antara guru dengan siswa dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Kemudian orang tua yaitu memiliki peran penting dalam pendidikan agama Islam pada anak. Oleh karenanya, keluarga adalah faktor yang paling mempengaruhi karena madrasah pertama seorang anak itu didapatkan di dalam rumah, yaitu peran kedua orang tuanya dan lingkungan keluarganya. Lalu, latar belakang masalah penulisan makalah proposal ini adalah seringnya terjadi berbagai peristiwa seperti pelecehan seksual atau pencabulan yang penyebabnya dipicu karena sering menonton video porno dan minum-minuman beralkohol sehingga mengakibatkan korban yang baik luka, trauma maupun sampai meninggal. Kemudian yang menyangkut peserta didik itu sendiri dan di masyarakat umum itu seperti adanya geng motor atau sekumpulan anak-anak tawuran antar pelajar yang mana penyebabnya itu dipicu oleh persoalan yang tidak terlalu penting. Lalu remaja yang mempunyai hobi bermotor yang melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, penjamretan, hingga perampokan sangat meresahkan masyarakat. Nah, kejadian-kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pendidikan Islam dalam membentuk akhlak dan tingkah laku peserta didik maupun masyarakat umum dan bangsa. Lalu pendidikan Islam itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat seperti dengan halnya pendapat dari Hadirah. Dia mengatakan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya. Lalu pendidikan Islam ini berupaya mendidik manusia untuk mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan disertai dengan iman dan takwa kepada Allah SWT. Dengan demikian, pendidikan Islam itu merupakan suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya dapat mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu, pembinaan moral harus didukung pengetahuan tentang keislaman pada umumnya dan akidah atau keimanan pada khususnya. Pendidikan Islam merupakan faktor yang sangat penting untuk menyelamatkan anak-anak remaja ataupun orang dewasa dari pengaruh buruk budaya asing. Kemudian, berdasarkan judul penelitian tadi, maka fokus masalahnya yaitu bagaimanakah pendidikan agama Islam itu sendiri, bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam keluarga, lalu bagaimana langkah penanaman pendidikan agama Islam pada anak.
Lalu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pendidikan agama Islam dalam keluarga dan mengetahui langkah dan dalam menanamkan pendidikan agama Islam pada anak. Lalu manfaat penelitiannya itu ada manfaat teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam keluarga. Kemudian ada manfaat praktis, ya bagi penulis sendiri untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman peneliti khususnya mengenai peran orang tua dalam penguatan pendidikan agama Islam anak. Lalu bagi orang tua itu memberikan sedikit pertimbangan dan pengetahuan padanya serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan anak-anak secara fisik ataupun psikolognya. Kemudian bagi anak sendiri itu memberikan informasi, pengetahuan akan pentingnya faktor peran orang tua dalam penerapan pendidikan agama Islam. Lalu penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya ada 5. Yang pertama itu dari Hamoh Solikodin Jailani dengan judul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. Yang kedua itu ada Novia yang ditulis dari Novia Andriani dengan judul Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. Kemudian ada Sinta Rahmadania, Ahmad Junaidi Sitika, dan Astuti Damayanti dengan judul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat. Lalu ada yang ditulis dari Fakhrudin dengan judul Peran Pendidikan Agama Islam, Peran Pendidikan Agama dalam Keluarga terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-anak. Lalu yang terakhir ini yang ditulis oleh Vivi Amilatus Salihah dengan judul Peran Orang Tua dalam Penguatan Pendidikan Agama Islam di Lingkungan Keluarga di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Lalu metode penelitian di sini yaitu penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yang mana dengan prosesnya itu menggunakan model penelitian Miles and Huberman. Lalu sistematika penelitiannya itu dimulai dari bab 1, kemudian yang mencakup penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, yang terakhir sistematika penelitian. Lalu lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. Kemudian bab 3-nya deskripsi objek penelitian yang mencakup gambaran umum objek penelitian serta penyajian fakta dan data penelitian. Langsung lanjut pada bab 3, landasan teori. Ini yang pertama ada pendidikan agama Islam. Menurut Arifin Muzayyin, tujuan pendidikan agama Islam itu untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peranan yang menuntut penguatan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Seiring dengan perkembangan waktu, maka pendidikan agama semakin menjadi perhatian dengan pengertian bahwa pendidikan agama itu semakin dibutuhkan oleh setiap manusia, terutama mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Tujuan utamanya yaitu agar manusia memiliki gambaran tentang Islam yang jelas, utuh dan menyeluruh. Interaksi di dalam diri manusia memberi pengaruh kepada penampilan sikap, tingkah laku dan amalnya sehingga menghasilkan akhlak yang baik. Akhlak ini perlu dan harus dilatih melalui latihan membaca dan mengkaji Al-Quran, sholat malam, puasa sunnah, selalu bersilaturahmi dengan keluarga dan masyarakat. Semakin sering ia melakukan latihan, maka semakin banyak amalnya dan semakin mudah ia melakukan kebajikan. Selain itu, latihan akan mengantarkan dirinya memiliki kebiasaan yang akhirnya menjadi gaya hidup sehari-hari. Lalu pendidikan agama Islam dalam keluarga. Nah, keluarga di sini menduduki posisi terpenting di antara lembaga-lembaga sosial yang memiliki perhatian terhadap pendidikan anak. Biasanya dalam keluarga ditanamkan nilai-nilai agama untuk membentuk perilaku anak.
Peran orang tua dalam menguatkan pendidikan agama Islam anak adalah dengan menjadi guru dan suri tauladan bagi anak itu sendiri. Dengan begitu, anak akan terbiasa mengikuti apa saja yang telah diajarkan dan dilakukan oleh orang tua di lingkungan keluarga dan akan menjadi sebuah karakter dan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian ada langkah-langkah penanaman pendidikan agama Islam. Di sini Al-Qurtubi menyatakan bahwa ahli-ahli agama Islam membagi 3 tingkatan pengetahuan, yaitu pengetahuan tingkat tinggi mengenai ilmu ketuhanan, kemudian pengetahuan menengah mengenai dunia seperti kedokteran dan matematika, lalu ada pengetahuan rendah meliputi pengetahuan praktis seperti bermacam-macam keterampilan kerja. Hal ini berarti bahwa pendidikan iman atau agama harus diutamakan. Lalu 3 hal yang harus secara serius dan konsisten diajarkan kepada anak didik, yaitu yang pertama pendidikan akidah atau keimanan. Kemudian pendidikan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran. Nah, peran orang tua dan guru sangat diperlukan dalam memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak dan peserta didiknya. Kemudian pendidikan akhlakul karimah. Ini tujuannya untuk melahirkan generasi rabani atau generasi yang bertakwa, cerdas dan berakhlak mulia. Kemudian bab ketiga ada deskripsi objek penelitian. Yang pertama itu gambaran umum objek. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Balamsari, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan subjek penelitiannya yaitu siswa-siswi dan guru pendidikan agama Islam serta orang tua yang ada di Desa Balamsari, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan data-data sekunder yang pendukung seperti media yang ada di Desa Balamsari, Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalu penyajian data penelitian. Penyajian data ini merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, maka dalam tahap ini adalah penarikan kesimpulan data yang didapat di lapangan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang diperoleh. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.